Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nungguin ya? Iya, nungguin. Halo kawan. Apaan tuh? Bumbuyuk. Bumbuyuk. Oh, bumbuyuk. Iya. Oke, balik lagi bersama kita Pinky Boy. Nah, mohon maaf ya, kemarin kami sempat nggak ngonten ya karena ada beberapa keperluan yang mungkin kita saling sibuk ya Mas ya. Kesibukan di antara kita masing-masing. Saya sibuk dengan KKN, Farid sibuk dengan magangnya. Jadi kita belum sempat untuk mengonten. Nah itu ditambah lagi dengan pemateri kita nih. Aduh, kok Bukan pemateri? pemateri, tapi gue star. Iya, gitu Si maksud orang saya. ini nggak pernah mau di gue pemateri. Maunya dibilang gue Gue star. star. Jadi kita harus manggil dia gue star. Gue star ya. Gue yang star gitu. Gue, Iya, star. lu kagak ya. Oh iya, Jadi kita kita undang aja ya Profesor kesemutan. Dari mana ini? Beliau jauh-jauh dari Purwokerto ke Jogja. Jogja. Untuk apa? Untuk membahas tentang hewan. Jadi kita hari ini bahas tentang flora dan fauna. Iya betul. Tentang kehidupan dan apa tuh? Apa? Pokoknya tentang kehidupan makhluk hidup yang hidup di muka bumi ini. Betul sekali. Oke, kita panggil aja sama profesor kesemutannya. Oke, kita panggil Profesor. Ya, halo. Saya sudah di sini, sudah datang. Ada suaranya, Kok ada suaranya? tapi nggak ada orangnya. Namanya juga profesor kesemutan, Yud. Mana nih? Coba kita cari. Namanya semutan ya kecil. Wah, Iya, kecil. Guys, nggak ada. Kok ada suaranya? Kayak kita zoom. Itu apa tuh? Itu apa tuh? Bomboyo. Apa ya? Kesemutannya mana? Oh iya. Coba di zoom. Coba di zoom. 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 Aduh, mana? Di kamera udah kelihatan belum, Yud? Belum. Zoom. Halo. Ya Allah. Nah, Luar biasa. Dicarinya. Kemana aja? Ketemu. Aduh. Kalian kurang ajar ya. Mentang-mentang profesor kesemutan tapi bukan mentang-mentang juga ya. Mentang-mentang orang tua ya. Ya kalian. Oke. guys, jadi ini yang kita tunggu-tunggu Profesor Kesemutan. Namanya siapa, Prof? Nama aslinya Prof, biar teman-teman di Iya, sini coba bisa kenalin kenal. Prof. Kenapa bisa dinamain Profesor Kesemutan itu? Terus nama aslinya siapa, dari mana, tanggal lahirnya di mana, Tanggalannya. tanggal lahir apa, Kapan? di mana gitu. Ini kok menurut saya beneran kesemutan nih. Aduh ya ampun. Aduh. Oke, sebelumnya ya perkenalkan, mungkin sudah nggak asing ya. Sosokan banget ya ini di YouTube nih. Lupa. Apa? Ya. Kita memang di sini Iya. channel ini untuk eksistensi kita aja. Iya, bukan satu untuk semua ya. Bukan, tapi untuk satu untuk kita sendiri. Oke, ya. Saya sering dipanggil Ratsongko. Iya, di KTP juga namanya Ratsongko. Betul. Kalau asalnya Jogja. Hmm. Tapi untuk saat ini baru berdomisili di Purwokerto, Banyumas, Mas. Gitu, Mas. Untuk pekerjaan sekarang Ada pekerjaan bisa dibilang pamong lah, Mas. Pamong, Ya, mantap. karena saya lulusan dari universitas yang mengeluarkan pamong-pamong. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu Pamong, jadi di salah satu universitas di Yogyakarta itu ada namanya Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa yang didirikan langsung oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Makanya kenapa Mas Ratsongko nyebut dirinya itu Pamong, karena Mas Ratsongko adalah seorang Guru. Pengembala. Guru. Guru ya. Guru apa? Guru bombo ya. Oh ya. Guru BK. Jadi Guru Mas BK. sampai itu terjunnya. BK baik dan keren. Wah, Ya, Ya kan? keren. kerennya. Ya terserah kalian rasanya. Nanti nggak muntah rasanya. Iya. Oke, Riz. Ini kan mumpung ada gue star kita nih. Soalnya dia nggak mau dipanggil pemateri nih. Iya. Nah, kebetulan kita kan ada konten namanya Distarik. Distarik itu apa sih? Coba dijelasin ke teman-teman. Distarik itu. Apalagi Mas Ratsongko kan juga belum Iya. tahu kan. Jadi Mas Ratsongko, kami ini punya
diskusi tawa menarik. Jadi yang disingkat Ya. singkatannya itu distarik. Pertama saya menarik nggak ya? Ya, Jadi kenapa kita namain distarik? Diskusi. Jadi kita nih diskusi diskusi dengan aja, tapi dengan dibalut tawa yang menarik seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini emang nggak ada unsur apaan sih ini, nggak ada menariknya, itu balik lagi ke teman-teman sendiri. Teman-teman bisa menikmati konten kita atau tidak seperti itu. Jadi Mas Ratsongko ini apa benar Mas Ratsongko itu profesor kesemutan? Iya. Kok namanya ada rat-ratnya? Itu rat itu Tikus mas, bukan sama mas. iya makanya kan jauh beda. Saya juga sebenarnya profesor kesemutan itu siapa sih ya? Ya, karena ini permintaan kontennya. Ya, jadi ya nggak apa-apa ya, biasa saja gitu kan ya. Ya, saya mengikuti lah, namanya diundang ya. Ya baru kali ini juga sih diundang gitu kan ya. Tapi kami berdua sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah Meluangkan waktunya kemari. Jadi buat teman-teman di luar sana itu biar bisa menginspirasi, karena Mas Ratsongko ini juga orang yang menginspirasi banyak orang, terutama di Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa Fakultas Psikologi seperti itu. Saya pernah jadi mahasiswa Pak ya. Aduh, mentang-mentang udah lama jadi guru BK, dia melupakan jasa pamong-pamong yang ada di psikologi. Saya nggak lupa sebenarnya. Saya sering komunikasi juga Pak Mas. Cuma, Oh, iya. ya takutnya kan dikira Ria Mas. Oh, siap. Ya, kan saya Ratsongko bukan Ria. Hmm. Ria baru pindah rumah yang Oh, iya. saya kemarin lihat Ria itu ada di Bantul. Aku sekarang sedang ria sekali karena ditemani oleh secangkir kopi. Oh, ini ada sponsornya apa ya? Oh ya. Mari ngopi dulu lah ya. Ini beneran di endorse enggak ya? Ya semoga lah. Rasanya mantap. Saya belum minum masalah sebenarnya. Kita tunggu Mas Ratsongko ini. Itu tadi ya, asal usul antara nama dengan gelar itu beda jauh ya Mas ya. Ya sebenarnya masuk sih sarjana persemutan Indonesia. Oh iya. Ya bukan gitu ya Mas ya. Harusnya masuk. Ya sarjana Persemutan persemutan Indonesia disingkat SPSI ya. Betul sekali. Nanti kalau dimarahin Bu Indri bukan saya ya. Maaf Bu Indri. Aduh, jangan sampai. Harusnya nggak boleh ya. Aduh. Enggak apa-apa, nanti disensor. Sensor. Bahaya. Nanti ada KPI Bu, yang menyensor. bukan saya, Bu. Mas Ratsongko. Iya, maksudnya itu kan itu dosen mana gitu kan, kita kan asal nyeprot aja namanya kan diskusi tertawa menarik. Betul, Iya kan, jadi kadang ucapan kita itu Hanya ceprot aja guyonan, ya, iya. guyonan. Jadi buat teman-teman di luar sana, jika ada tersinggung atau apa sakit hati dengan Iya. ucapan kami, ya mohon dimaafkan karena kami di sini niatnya untuk menghibur. Karena kesempurnaan itu bukan punya manusia tapi punya Allah Subhanahu wa taala. Asik. Dan kesempurnaan itu ya itulah. Punya Rizky Febian. Iya. Berada Di dekat. iya. Kok saya jadi bingung ya, karena ini masih laki-laki tulen kan. Masa laki-laki, Mas alhamdulillah. Ya saya takutnya kenapa gitu ya. Oke. Kayaknya Oke. Jadi untuk membuka diskusi tawa yang menarik kita pada hari ini, aku punya berita nih. apa itu masih ada beritanya? Dengar-dengar nih Hah? dari negara api, kepala desa itu meninggal katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bener nggak sih kabarnya itu? Maksudnya itu kepala desanya siapa ya? Kepala desanya, jadi negara api. Iya. Jadi negara api itu terbagi dari beberapa desa. Ada desa pasir, ada desa apalagi Tanah. tanah, iya Tanah. pasir tanah. Iya masih tanah ya. Sama aja kan? Api, angin. Nah, sama kabut, awan itu Nah, tadi. itu dia. Iya. Nah, kepala desa yang meninggal nih di desa mana? Rits? Desa Api. Desa Nama Api, ya? nama desanya itu Konoha. Konohagure. Desa Konohagakure. Konoha. Kok susah ya nyebutnya ya? Konohagakure. Iya, itu. Situ. Konoha. Nah, Kono kai lah, kono kai ya. Nah, kono. Iya. Bubuk yo. Ya, kopi malah. Nah,
itu kan kabarnya tuh dengar-dengar kepala desanya tuh meninggal, Rich. Nah, menurutmu gimana tuh? Menurut Profesor Kesemutan tuh gimana? Coba jelasin tuh. Wah, jadi untuk apa ya? Meninggalnya itu kepala desa atau kepala pemimpin desanya itu sangat disayangkan sekali ya Mas ya, karena beliau itu sudah mengorbankan jiwa dan raganya Mas untuk desa dan keluarganya. Kok jadi sedih ya sih? Iya. Emang ceritanya sedih ceritanya tuh. Ceritanya sedih. Ceritanya sedih. Jadi sampai ikut alur aja pokoknya. Jadi sedih. Iya. Yang lebih parahnya lagi, Hinata itu loh, istrinya janda men. Aduh. Itu benar nggak sih itunya, beritanya tuh? Wah, nggak tahu itu kalau saya itu. Kalau dengar lewat Instagram, Facebook, Twitter tuh katanya emang benar sih. Bener ya. Tapi kan kita nggak tahu nih beritanya tuh hoax apa tidak. Nah makanya itu Yud, kata kita itu memang apa ya, kadang itu untuk apa ya, menerima informasi itu masih simpang siur. Nah, gitu. sekarang gini, saya teruskan dulu. Kalian Iya. dapat informasinya itu dari orangnya langsung di lapangan atau hanya isu yang beredar? Isu yang beredar. Isu yang beredar, Pak. Kayak buyung-buyungnya mana? Bubuyuk. Ya kan? Nah, maksudnya apa? Ah, apakah hanya kabar angin atau kabar hujan yang Kabar burung, gitu kan ya? kabar burung juga bisa. Kabar burung, burungnya siapa? Bubuyuk. Oh, ya. Bubuyuk. Ya maksudnya seperti ini sih. Kadang kita hidup di negara inilah. Negara ini ya, Iya, bukan negara apa gitu Iya. ya. Negara api tadi. Iya, dia boleh negara api atau apa. Dengan berkaca contoh seperti itu tadi, ketika ada orang meninggal, apalagi sekarang zamannya digital ya Mas ya. Jadi ketika sudah langsung di-share, Semua kalangan tuh bisa. iya, bisa apalagi tahu. itu orang terkenal kan ya, apalagi desa tersebut kan terkenal, dia selalu di-share. Tapi sampai akhirnya belum tahu kebenaran yang sesungguhnya itu seperti apa. Nah, mungkin karena kecapean tidur, gitu, apa kecapean habis beraktivitas, Betul. tidur biasanya dia tidur hanya 4 jam, tahu-tahu pengennya tidur 12 jam dikira meninggal. Oh, ada salah satu pihak yang Iya. seolah-olah mempotret Iya. kejadian itu, padahal dia tidur. Nah, Nggak taunya pas di share ke berita di Nah. media, bilangnya meninggal. Iya. Oh, jadi sekarang itu eksistensi mengalahkan kebenaran, Mas. Wah, wah ini menarik nih. Nah. Eksistensi mengalahkan kebenaran. Iya. Bukan berarti saya menghakimi teman-teman yang sudah eksis ya, apalagi di media sosial yang eksis dan segalanya lah yang mereka di endorse, Iya. punya sponsor atau mencari penghasilan di media-media sosial yang apakah itu channel yang A, B, C, dan F lah gitu. Tapi setidaknya kalau saya sih mengharapkan ketika ada mengkonten sebuah konten itu ya setidaknya kalau hanya hiburan ya hiburan, tapi jangan sampai menyebarkan sebuah Hoax. kabar yang bohong Iya. atau sekarang dibilang hoax gitu kan ya. Ya jangan sampai seperti itu. Setidaknya apa? Ya mungkin karena saya pernah kuliah dulunya, cuma pernah kuliah gitu kan ya. Nah kuliah di sebuah ilmu tentang kesehatan jiwa gitu kan Mas. Daripada simpelnya kayak gini lah. Jangan menanam kebohongan untuk kebohongan yang lain. Sesaat banget ya. So bijak banget ya. Aduh. Jangan menanam kebohongan di kebohongan yang lain. Ya. Kat Songko, tanggal berapa sekarang? 27. 27 Oktober 2020. Catat. Nah, maksudnya gini. Simpel nih bahasanya seperti contohnya tadi. Ketika orang berbicara sesuatu itu cuma kalau orang Jawa bilang ya. Jawa bilang kalau Jawa aman ya. Iya, dia Iya aman. kan? Aman. Cuma berdasarkan jere. Jadi yang maksud jere itu omongan orang. Jare. Jare gitu kan ya. Nah dari situ tanpa kita melihat langsung akhirnya di-share gitu kan ya. Kalau dulu kan bahasanya mulut tetangga itu lebih tajam. Daripada pisau. Iya dari pisau. Nah sekarang postingan-postingan yang belum bisa dipertanggungjawabkan itu lebih tajam daripada kenyataan di lapangan. Padahal itu belum meninggal, sudah divonis itu meninggal. Nah itu. Nah itu yang akan disayangkan bahwa ya namanya ya mungkin karena perkembangan digitalisasi ya pengennya menjadi orang yang pertama terupdate mengabarkan sesuatu. Betul. Sementara kalau kita berbicara dunia jurnalis lah, itu kan mereka teman-teman wartawan itu ketika mencari informasi itu kan sedetail mungkin. Iya. Contohnya kalau kayak kemarin itu dibilang bahwa kita ngomong sedang persidangan korupsi gitu kan ya.
mereka kan wartawan datang dulu menyaksikan perjalanan persidangan itu, Iya. hasilnya apa, baru ditulislah seperti itu. Tapi kan kalau sekarang hanya melihat katanya orang atau dapat informasi tuh dan nggak jelas itu informasinya dari mana, share aja mainnya, Iya, share, akhirnya kan menjadi keributan massal. Nah dari keributan massal itulah yang kita kurang pahami bahwa lebih baik ketika mendapatkan informasi balik lagi, jangan sampai kita menjadi orang penyebar kebohongan. Nah langkah terbaiknya ketika dapat informasi itu tanyakan, setidaknya siapa yang memberi informasi ke kalian, gitu kan ya. Tanyakan dulu ini informasinya benar enggak. Kalau orang tersebut bilang benar, itu dari siapa? Apa karena? Jadi saya teringat kembali gitu kan ya, karena saya profesor kehewanan gitu kan ya. Kesemutan. Jadi kayak prinsipnya seperti ini. Saya sendiri yang mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Tapi ada prinsip saya menemukan sebuah kesimpulan sementara itu namanya apa Mas? Hipotesis. Nah, hipotesisnya seperti ini. Jadi tolong jangan pakai ilmu ilmiah ya, cuma ini pandangan sosial Analogi, saya. ya. Analogi saja. Analogi saja. saja. Ya, saya takutnya nanti dosen saya yang namanya mohon maaf Ibu. Ini sebuah rasa kerinduan kami mungkin ya. Ya. Bahaya ya. Ya. Lanjut. Ya. Maksudnya seperti ini. Jadi sekarang itu bahwa ada asas bahwa hewan yang kemanusiaan, tapi ada juga Hewan manusia yang kehewanan. Ya. Coba ulang lagi. Hewan yang kemanusiaan Ya. menjadi ada dua, Iya. peri hewan yang kemanusiaan dan ada peri kemanusiaan yang kehewanan, Nah. seperti itu. Maksudnya seperti ini. Kalau kita bilang ribut dan segalanya itu kan dulu kalau hewan itu wajar ya. Mesti sepertinya macan ketemu macan gitu kan ya. Mereka bertengkar dua sudah desis karena suatu kekuasaan insting ya. Memperebutkan wilayah yang yang dan rimba. Sementara itu karena ada satu berita sesuatu kalau manusia, kenapa saya bilang kehewanan, belum tahu kebenaran dan segalanya merasa dia pengen kuat sendiri, akhirnya memunculkan permasalahan satu dengan yang lain, akhirnya ada permusuhan saling tabrak menabrak, saling menyerang satu dengan yang lain, sehingga di mana otak mereka isap ketika mereka gitu ya. Sorry ya. Ini hewan yang nonton nih pasti marah-marah nih. Ya, Singa tersinggung. iya. Mungkin monyet jadi satu gitu kan ya. Masalahnya yang lumba-lumba gimana, gak ada dengkul. Oh iya. Coba bisa kita tanya ya. Buyur. Pakai sih. Iya. Oh iya, makasih. Iya, dia senang lagi dia. Nah, sementara gini, kalau kita lihat, wah ini kita berbicara analogi ya. Kita pernah nggak melihat semut gitu kan ya? Wah ini ngomong Nah, semut nih. ini benar-benar semut gitu kan Ini ya. langsung dari profesor kesemutan, Iya. makanya kita langsung panggil. Mohon maaf peneliti semut ya. Ya, sekali lagi mohon maaf. Nanti kalau omongan saya salah ya. Balik lagi anak urusan konten ya. Ya. Oke. Jadi gini, Pranis, ya kita meneliti mungkin kalau bagi orang lain di luar sana ngapain sih meneliti semut Iya. dan sebenarnya saya nggak meneliti tapi mengamati bagaimana sih. Mengamati ya, Iya. di tempatnya mengamati. Ketika gini melihat semut, iya kan, ketika di X seumpama ini, nah ini ada makanan nih, Manis. ya pokoknya ada makanan. Nah semut lihat terus dia ngambil cuil makanan gitu kan, misalnya ambil contoh deh. Mana juga ya. Udah di tangan belum nih? Udah Mas tadi Oh. sudah disemprot susut gitu. Nah, semut tersebut mengambil, dan kalau dilihat sebenarnya semut itu mengambilnya bukan hanya dia sendiri, tapi ada beberapa Untuk semut yang lain. Maksudnya gini loh, lihat pasti kalau tahu menemukan ada nanti ada semut selanjutnya, ada semut selanjutnya. Nah, setidaknya apa? Mereka mengambil dan minimal 5-6 ekor semut itu beriringan membawa, sehingga nanti ketemu rombongannya akhirnya memberikan informasi. Dan saya karena saya nggak bisa bahasa semut, tapi setidaknya gini loh, Mengamati. sama gini, Yuda yang bawa dulu semut atas nama Yuda gitu kan, Iya. membawa satu makanan, di belakangnya ada Farid nih, Iya. semut. Nah, ada semut lain. Itu kenapa dengan trust atau kepercayaan yang muncul itu hanya rombongan semut lain yang belum ngambil itu hanya ngambil semuanya. Iya. Nah, apa yang pelajaran yang kita ambil bisa kita ambil pelajaran dari semut tersebut? komunikasi itu tadi Mas. Jadi
hasil hipotesis saya mengenai argumennya Profesor Kesemutan. Kalian kayak mahasiswa ya ngomongnya hipotesis dan segala. Kan profesor sendiri. Profesor Ya. kan juga pernah kuliah. Kami kan mengikuti. Iya, oke. Lanjut. Nah, itu komunikasi Mas. Karena apa? Jadi ada komunikasi yang benar-benar absolut itu tadi, yang benar-benar valid, itu diteruskan oleh benar-benar semut yang paham, semut yang benar-benar tahu kalau di situ ada makanan yang rasanya manis, ini namanya apem, ketika digigit itu rasanya mantap. Wow. Memboyok. Tak kira habis mantap, rasanya kayak apa ya? Rasanya ini menjadi Iron Man. Gitu kira-kira Mas. Kalau Gitu. Kalau menurut saya, mungkin kalau misalnya pelajarannya bisa didapat dari semut, kita bisa ngambil hikmahnya dari semut itu. Ketika tadi Mas Ratsongko mengamati semut, jadi yang kita bisa tangkap ilmunya itu, pelajarannya itu, kita sebagai manusia harusnya bisa lebih dari semut. Semut aja bisa ngasih informasi itu, maksudnya informasinya A, ya dikasih taunya A. Sedangkan kalau manusia kebanyakan ya kita nggak bicara golongan atau siapa gitu ya. Tapi kebanyakan manusia ketika dapat informasi misalnya omongan tetangga seperti ini, terus kita ngasih informasi ke tetangga lainnya itu dengan informasi yang sama tapi dengan bumbu-bumbu yang ditambahkan. Harusnya kan kita bisa belajar dari semut ini, bagaimana semut ini bisa memberikan informasi yang sesuai sama apa yang dia dapat. Jadi satu lagi Mas. Apa tuh? Ini semut itu ketika semut yang rombongan tuh belum tahu ada semut, terus ketika dikasih informasi itu dia langsung menuju ke TKP, bukan berbalik arah ngomongin semut-semut yang lain. Nah gitu. itu dia. Nah berarti kan itu ada cross checknya. Jadi ketika misalnya nih rombongan semut yang sini belum tahu nih ada makanan, tapi rombongan semut yang sini ada tahu nih makanan. Pakai antena kan sebetulnya ada gini. Terus kan nyantolin antenanya nih, ngasih informasi. Oh iya, ada makanan di sana. Ya rombongan ini ngikutin ke sana. Bukannya balik arah, malah nyebarin itu informasi yang itu dia. Makanya benar tadi kata Mas Ratsongko. Jadi ada dua ini analogi. Peri kemanusiaan yang kehewanan dan ada peri kehewanan yang kemanusiaan, seperti itu. Udah bisa nyimpulin sendiri ya? Luar biasa ya kalian. Kerjaannya sedikit berkurang. Kayaknya saya di sini tuh cuma sebagai pelengkap kalian gitu kan ya. Jadi penengah biar kalian nggak ribut. Biar nggak babuan. Iya. Tapi gini loh, sebenarnya yang saya lihat dari sistem komunikasi semut itu bisa dilihat bahwa ketika semut itu memberikan sebuah informasi, itu sudah ada faktanya dulu. Contohnya seperti ini loh, aku sudah ngambil. Kalau saya analogikan saja ya, maksudnya saya nggak bisa bahasa semut, tapi sebenarnya gini, ketika semut itu memberitahukan, ini ya bisa ada apem nih, saya ngambil. Nah sudah ada faktanya, saya ngambil. Nah ketika dari situlah semut yang diajak berbicara yang berpapasan tadi, mereka percaya. Setidaknya percaya itu di dalam ini saya akan buktikan dengan fakta di lapangannya, sehingga benar kata Faris tadi menuju TKP-nya. Tapi sisi lain kalau diamati sebenarnya ini komunikasi yang berantai. Maksudnya apa? Bukan hanya satu semut saja sebenarnya, bahwa sebenarnya biasanya ketika kayak gitu ada beberapa rombongan semut yang lain. Jadi semut itu datangnya secara berombongan. Ya, ada ketuanya, ada pemimpinnya. Maksudnya apa? Di sini loh yang poin terpenting, salah satunya tadi ketua atau pemimpin pun juga akan setidaknya dipercaya dari sebuah rombongan, dan ketika pemimpin itu sudah berbicara itu pasti akan diikuti. Makanya saya sih berharapnya seperti ini, ketika seseorang itu mau menyampaikan sesuatu, apalagi sebuah hal yang benar-benar terjadi, ya saya sih berharapnya di negara kita, ya negara ini maksudnya, nggak usah sebut negaranya gitu kan ya. Kalau kalian merasa negara ini ternodai, ini kata-kata negara ini ya, jadi ininya tuh mana gitu kan ya. Kami nggak nyebutin spesifik. Jadi
fokus pertama terpenting itu bagaimana seorang pemimpin mengawali komunikasi itu sehingga muncul sebuah trust atau kepercayaan. Nah, ketika kepercayaan itu muncul, itu sudah tidak ada lagi perdebatan. Bahasanya kenapa perdebatan? Sebenarnya ketika pemimpin dengan pemimpin berpapasan itu membicarakan sebuah yang benar, sebenarnya semua anak buah itu nanti akan mengikuti. Maju ya maju, mundur ya mundur, balik kanan ya balik kanan. Iya. Ya, nggak ada balik kiri ya. Saya nggak pernah ikut baris berbaris sih, Benar. Nah, disitulah yang paling penting ya. Dari pelajaran yang kita ambil dari sumber itu, saya berharapnya ya kita malu lah sebagai manusia. Masa kita sering menyebarkan kebohongan. Maksudnya bukan berarti gini loh. Saya bilang kita menyebarkan kebohongan ini belum tentu karena kita sengaja. Tapi kita Ketidaktahuan kita. Nah, ketahuan kita karena kita pengen terlihat bahwa gue orang pertama nih, nah gue yang paling update, gue yang paling kekinian, tapi tidak merujuk lagi Eksistensi ya, itu lagi. hanya untuk eksistensi tadi sehingga mau mengampaikan suatu kebenaran. Nah, menarik nih kita ngomongin kebenaran. Kebenaran itu ada, nah menurut saya ya, ada beberapa klasifikasi, yaitu benar, kebenaran, dan kebenaran absolut. Ada 3 berarti. Ada 3 nih ya. Bagi yang tahu silahkan nanti komen di bawah ya kan, perbedaannya apa, nanti akan dapat ucapan terima kasih dari kami gitu kan ya. Mantap. Nah, ini kayak apa ya? Giveaway terima kasih ya. Gitu ya. Biar gak sepadan dulu. Bunga apa? Memboyo. Oke, saya lanjut nih. Lanjut. Benar, saya bilang benar. Kalau kita bicara benar itu, kalau unsur komunikasi manusia ke manusia itu benar itu bisa berasaskan sebuah hal yang salah. Bukan berarti menyalahkan loh, maksudnya gini. Ketika saya menyampaikan sesuatu itu ya benar itu omongan saya. Seumpama saya bilang, "Hei, kemarin Farid meninggal." Itu benar. Iya kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Farid siapa? Ya, buyung. Ya, maksudnya gini, itu benar omongan saya. Tapi belum tentu omongan saya itu benar. Pusing kan kalian? Enggak sih, bisa ditangkap, Bisa ditangkap ya? Oke. Semoga penonton juga ya. Ya bisa ya. Maksudnya nalarnya bisa ditangkap. Itu benar hanya bagi saya. Tapi belum tentu Benar untuk orang lain. Iya, benar orang lain dan kenyataannya. Karena saya hanya benar itu perkataan saya. Nah, jadi ini perlu lagi dirujuk. Benar yang seperti apa. Nah, terus selanjutnya kebenaran. Kebenaran itu juga belum dibangun. Kebenaran itu ya saya membenarkan omongan saya gitu kan. Kalau orang lain kayak bisa ngomong, Farid meninggal loh. Sok tahu nih. Kamu mendebat saya nih. Iya. Sok tahu padahal Farid kemarin saya habis ketemu kok. Tadi pagi habis teleponan kan. Nah, saya bilang loh, saya kan barusan ngomong. Jadi meninggalnya itu barusan gitu kan ya. Kebenaran. Jadi mencari sesuatu untuk membela diri sendiri dan dengan diri sendiri itu. Nah, jadi seperti itu sehingga apa? Yaitu kebenaran menurut saya pribadi belum tentu menurut kamu orang lain. Iya. Agak susah membedakan antara benar dan kebenaran. Sebenarnya bisa. Ya. Kalau benar itu kan tadi yang dijelasin Mas Rasongko itu tadi, kalau kebenaran itu yang kita ucapkan. kita ucapkan. Jadi kita benar, ucapan kita itu benar. iya, terus orang lain belum tentu di orang lain itu benar. Nah, kalau kebenaran itu kayak kita mantepin nih benaran kita ini. Jadi dengan argumen-argumen kita, dengan fakta-fakta yang kita buat mungkin bisa dibuat kan, misalnya orang tadi barusan aku baru dapat kabarnya kok, terus dia yang percaya aja mungkin bisa loh, itu benar gitu sih. Ya seperti itu yang saya ingin sampaikan gitu. Nah, yang terakhir kebenaran absolut itu ya di mana sebuah fakta yang sesungguhnya yang sudah terjadi di lapangan dan itu memang ada benar adanya gitu. Kejadian seumpama Farid meninggal memang benar. Saya habis ke situ sudah jelas diketahui RT RW, sudah diumumkan di masjid-masjid gitu kan ya. Jelas dan semua warga sudah berkumpul di situ menyaksikan dan saya pun juga ikut di situ menyaksikan. Oh iya sudah. Apalagi sudah diketahui oleh banyak orang bahwa ini sudah meninggal. Maksudnya ketika di situ sudah saya menyampaikan ke Yuda Farid meninggal. Nah, ketika ditanya buktinya apa, yuk silakan datang ke rumahnya Farid. Karena saya barusan dari situ, saya menyaksikan sendiri dan banyak orang yang di situ melayak. Nah, seperti itulah kebenaran absolut. Jadi benar-benar sebuah statement, berita yang mutlak terjadi kebenarannya. Jadi bukan karena saya mengada-ngada dan seharusnya benar-benar
mempertahankan ada mengada-ngada saya itu tadi. Berarti kalau bisa dibilang di poin ini tuh nggak ada yang salah. Iya. Adanya cuma ada benar, kebenaran sama kebenaran absolut Nah, gitu. terus akhirnya kita ngomongin sudut pandang nih. Nah,